Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit hampar pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan belalang, tulah kesembilan gelap gulita, tulah kesepuluh kematian anak sulung. Good job, Kamaya. Caca tuh. Caca, silakan. Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah berapa itu? Tulah ke-8 belalang, tulah ke-9 gelap gulita, tulah ke-10 anak sulung mati. Oke. Kamaya, Caca. Who next? Bu, Arpen. Arven, oke Arven. Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampar, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah ke-8 belalang, tulah ke-9 gelap gulita, tulah ke-10 kematian anak sulung. Good job, Arven. Baru Jane, siapa lagi? Jane, oke. Silakan Jane. Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampar, tulah ketujuh Kelima tadi apa? keenam, tulah keenam bara. Tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah ke-8 belalang, tulah ke-9 ke-8, tulah ke-10 kematian anak sulung. Oke. Good job, Jane. Siapa lagi? Rayata, Kak. Rayata. Oke, silakan Rayata. Tulah yang pertama air menjadi darah, tulah yang kedua katak, tulah yang ketiga nyamuk, tulah yang keempat lalat pikat, tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak, tulah yang ke-6 bara, tulah yang ke-7 hujan es, tulah yang ke-8 belalang, tulah yang ke-9 gelap gulita, tulah yang ke-10 kematian anak sulung. Oke. Siapa lagi? Baru 5 orang. 3 menit lagi ya, Kak. Nice. Elvan, Bu. Oke, Elvan, silakan. Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah ke-8 belalang, tulah ke-9 gelap gulita, tulah ke-10 kematian anak sulung. Good job, Elvan. Siapa lagi? Axel? Enggak, Axel. Axel biasanya cepat ngerjain tugas. Tidak ada? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, berarti yang ngumpul tugas minggu ini 6 orang ya. Kamaya, Caca, Arven, Jake, Raya. Siapa itu yang bersuara? Rayata dan Elvan. 6 orang. Oke.
adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Minggu ini kita akan dilayani oleh Kak Agus dan sebagai pelayan firman dan Kak Mary sebagai pelayan liturgi. Mari mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah. Dipersilakan kepada yang bertugas. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak doakan semoga kita semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur setiap keadaan kita saat ini dan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari angkat hatimu pada Tuhan. Kita berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian PKJ 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Shalom dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Salam bagimu juga. Baik adik-adik, kini tibanya kita untuk bermazmur bersama. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Kakak akan membacakan ayat yang bertabulasi keluar, dan adik-adik akan membaca ayat yang bertabulasi ke dalam. Di atas judul, Aman dalam Perlindungan Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. mereka sendirilah yang jatuh dan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan,
Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, Seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. sebab Ia melindungi aku dari pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, Mengatasi musuhku sekeliling aku. dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Amin. Perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita menyanyi pelengkap Kijang Jemaat 275, Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Kini tibalah saatnya kita mempersiapkan hati dan untuk membawakan persembahan undi kasih. Dan adik-adik persiapkan persembahannya. Nantinya dimasukkan dalam amplop dan kita akan memberikan pada kakak-kakak pembimbing yang ada di setiap sektor. Namun sebelumnya kita telah diingatkan dalam Nas Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya lah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita akan menyanyi di sini Aku Bawa Tuhan, PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya, minta tolong host, jadikan saya host juga, supaya saya bisa membagikan. Bisa nge-share kok Kak Agus, bisa nge-share Bisa sendiri. ya? Bisa nge-share sudah. Iya. Oke. Dibuka. Sebelum kita dengar firman, mari kita sikap doa. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk dapat memahami cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, telah menjaga, melindungi kami di sepanjang tidur kami di malam hari dan di pagi hari ini ya Tuhan, karena kuasa kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua, kami boleh dikumpulkan dalam ibadah pagi pada hari ini. Tuhan, kami sukacita, kami boleh menaikkan puji-pujian kami boleh bernyanyi bersama, dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman. Tuhan berkati kami semua, berikan hikmat kepada kami, baik Kak Agus yang akan bercerita, maupun kami yang akan mendengarkan. Sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat melakoninya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Ya, adik-adik, cerita firman hari ini itu tentang Paskah yang pertama. Nah, kakak punya sebuah video, kita lihat, dan nanti sambil video ini diputarkan, kakak akan bercerita tentang video ini. Setiap tahunnya kita pasti merayakan Paskah sebagai peringatan dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Tapi adik-adik sekolah minggu tahu nggak bahwa Paskah ini sebenarnya sudah ada 1000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Atau lebih tepatnya ketika bangsa Israel itu berada di tanah Mesir. Nah, cerita Paskah ini pada Alkitab itu terdapat dalam Kitab Keluaran dan Injil Matius. Kisah Paskah dimulai ketika bangsa Israel itu diperbudak di tanah Mesir, di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa, sehingga mereka harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pun mendengar seruan bangsa Israel dan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Jikalau tidak, Tuhan akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel
karena dia merasa bahwa dialah yang berkuasa. Dia yang punya kendali untuk kehidupan bangsa Israel. Kemudian Tuhan memberikan 9 tulah. Seperti yang tadi sudah adik-adik hafalin. Tulah-tulah itu sebagai peringatan kepada Firaun. Dan di setiap kejadian tulah itu, Musa selalu bertemu dengan Firaun dan memberitahu Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaun selalu menolaknya. Hingga akhirnya pada tulah yang ke-10, Tuhan berkata kepada Musa bahwa ia akan berjalan di malam hari dan membunuh setiap anak sulung di Mesir. Tapi Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih kambing domba tidak bercelah, dan darahnya itu digoreskan pada tiang rumah mereka, di pintu lebih tepatnya, serta mereka disuruh membuat roti tidak beragi untuk dapat dimakan bersama-sama kambing domba yang sudah disembelih tadi. Nah, di malam harinya, ketika Tuhan melihat tanda merah pada pintu rumah bangsa Israel, Tuhan tidak akan mengambil nyawa anak laki-laki dalam rumah itu. Dan seperti itulah tulah ke-10 terjadi, dan akhirnya Firaun menyadari kebesaran Tuhan dan menyuruh bangsa Israel untuk pergi keluar dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel keluar dan pergi menuju tanah perjanjian. Nah, adik-adik sekolah minggu ingat nggak ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, semalam sebelum Yesus ditangkap, Yesus bersama-sama dengan muridnya melakukan perjamuan Paskah. Tapi pada mejanya itu sudah tidak ada kambing domba lagi. Tapi Yesus berkata bahwa dialah domba itu. Dia yang menggantikan kematian anak sulung setiap bangsa Israel, dan dia yang mati untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita semuanya manusia memiliki hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati hari raya Paskah untuk mengingat betapa Tuhan mengasihi umat manusia sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua bisa selamat dari maut dan terus hidup bersama-sama sampai kerajaan Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita Paskah yang pertama ini itu luar biasa baiknya. Kenapa? Karena pada Paskah yang pertama dan Paskah yang sekarang kita rayakan itu mengandung unsur yang berbeda. Pada Paskah yang pertama, di Paskah yang pertama, bangsa Israel harus menggoreskan darah domba anak di atas pintu rumah mereka, supaya mereka bisa selamat dari tulah ke-10, kematian anak sulung. Tapi sekarang ketika kita merayakan Paskah, kita tidak perlu melakukan hal itu lagi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi domba Paskah bagi kita semua. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita, supaya kita boleh mendapat hidup yang kekal, untuk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya yang abadi.
Luar biasa kan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, marilah kita terus mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan sesuai dengan Alkitab. Jadi, Paskah yang kita rayakan sekarang adalah memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dari kuasa maut atau kematian demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, cerita Paskah pada hari ini, cerita Paskah yang pertama ini, itu terdapat dalam kitab Keluaran. Ayo, buka Alkitabnya. Kitab Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Kakak akan pimpin baca di sini sambil adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu membaca juga di rumahnya masing-masing. Keluaran 12 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahmu sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menalahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menalahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berikutlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman yang sudah kita dengar, kita akan bernyanyi bersama. Yesus memanggil kita segera, PKJ 355 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kak Nais, termut itu, Kak Nais.
Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Baik adik-adik, untuk minggu depan kakak akan memberikan tugas hafalan lagi ya dari ayat terdapat dari kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-14. Besok akan kakak tanya lagi dan akan kakak persilakan untuk menghafal ya. Dan kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Selamat kepada adik Urainia, Gloriana, Pelion, adik Happy Aurelia, Kiding Alon, Deolia, Manso, Devon, Len Efra, Eka Jennifer Lungan, Muhammad Pragestu. Selamat juga kepada kakak-kakak GSM yang berulang tahun di bulan Januari ini. Kakak Jenny Buka, kakak Lemsari Todingbua, kakak Sari Melolo, kakak Florentina Gabriel Mantong, kakak Beliana Wanda Judith Ranata, Pridi Sri. Selamat kepada kakak-kakak dan adik-adik yang ulang tahun. Selamat menikmati anugerah atas pertambahan usia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan akan selalu diberkati Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama, panjang umurnya. Panjang umurnya, badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Ya, kita akan berdoa syafaat dari adik-adik sekolah minggu. Adakah yang mau didukung di dalam doa? Bisa disampaikan. Tidak ada? Dari kakak-kakak sekolah minggu? Ya, mungkin kita saling mendoakan untuk
teman-teman kita yang Agus. masih dalam keadaan. Ya, Agus. Kak Jenny. Ya, Kak Minta Jenny. didoakan rencana mau balik ke Bontang Oh, ya ya. Kak Jenny lagi di mana ya? di Tenggarong. Oh, oke. Karantina Kak Jenny, karantina. Agus minta didoakan yang berulang tahun ya. Iya. Aman, terkendali. Sudah, kalau tidak ada, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bersyukur melalui ibadah Zoom pada pagi hari ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk menaikkan ungkapan syukur kami melalui setiap puji-pujian, doa yang kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah kami tadi diperdengarkan akan cerita Paskah, mengenal betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mengizinkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, untuk menghapuskan dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menyadari akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga dalam kehidupan ini Tuhan, kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, yang seturut dengan pelaku firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman dan boleh menghidupkan firman itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan hati yang baik kepada kami ya Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami boleh selalu menjadi anak-anak terang dan garam untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang selalu dengan setia mau mendampingi kami di sepanjang peribadatan dan di setiap hari minggu. Tuhan selalu berkati kehidupan mereka, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Mari Tuhan hadir, berikan hikmat, sehingga mereka boleh bertanggung jawab dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan baik. Dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka semua. Begitupun dengan kami ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang saat ini boleh Tuhan hadirkan. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami semuanya terpisah, tapi kami boleh dipersatukan, itu karena kuasa Tuhan. Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada, kiranya kesehatan, kekuatan, boleh Tuhan tetap limpahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Kak Jenny yang sementara berada di Tenggarong dan akan berencana kembali ke Bontang. Tuhan tuntun sertai setiap rencana perjalanan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di Bontang. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk segenap teman-teman kami maupun guru-guru sekolah minggu yang saat ini berada di luar Bontang ataupun berada di Bontang dan berencana untuk melakukan perjalanan. Kiranya Tuhan tetap memberkati, menuntun, menyertai setiap rencana perjalanan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, kakak-kakak sekolah minggu. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh lekas pulih, mereka boleh sehat, kuat, dan kembali menjalani kehidupan
yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa ada beberapa dari teman-teman kami yang boleh Tuhan pulihkan, dan saat ini mereka boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengalami pertambahan usia. Kiranya ya Tuhan, di pertambahan usia saat ini mereka boleh bertumbuh menjadi orang yang penuh hikmat. Kiranya umur panjang boleh Tuhan tetap limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi kota kami, baik negara kami maupun seluruh dunia ya Tuhan, yang saat ini di tengah dilanda oleh pandemi COVID-19. Mari Tuhan pulihkan sehingga kami boleh kembali menjalani kehidupan yang normal, kami boleh bertemu satu sama lain, kami boleh saling berjabat tangan, dan kehidupan itu boleh kembali baik. Tuhan berkati setiap usaha pemerintah, vaksin yang sementara ini dijalankan ya Tuhan, sehingga itu dapat menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, jaga lindungi kami, kota kami yang tercinta ini, kiranya kedamaian boleh selalu ada di dalam kota kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, kami tadi sudah memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan berkati persembahan itu, dan apa yang masih sisa pada kami ya Tuhan, biarlah kami dapat pergunakan dengan baik. Segenap kehidupan kami maupun kehidupan kakak-kakak guru sekolah minggu kami, Tuhan tetap jaga lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa kepada kami, doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan terima pembicaraan baru. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 183, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Dekatlah Yesus, Tuhan mau agar hidupmu
bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita terima berkat Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Baik, silakan duduk adik-adik. Dan kini tibalah selesai ibadah kita dengan baik. Puji Tuhan, ibadah pada pagi hari ini berlanjut dengan baik. Dan kakak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas 1 minggu ke depan. Dan ingat, kita selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang ada. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mungkin ada yang ingin disampaikan kakak-kakak? Ya, silakan Kakak Dahlia. Oke, terima kasih buat Kakak Mary. Terima kasih Kakak Agus yang sudah melayani kita pada minggu hari ini, Kakak Mary dan juga kakak-kakak GSM. Ya, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, penyampaian dari GSM, karena ini sudah mau masuk bulan Februari, jadi akan ada kegiatan ibadah ya, khusus kelas besar remaja, yaitu yang biasa kita ibadah sel remaja yang dari rumah ke rumah, tapi kita akan melalui virtual Zoom. Jadi nanti ada ibadah perdana di Sabtu ini ya, kalau saya tidak salah ya, hari Sabtu. Hari Sabtu kita ibadah bersama. Terus nanti selanjutnya kakak-kakak GSM akan menjadwalkan setiap anak-anak kelas besar remaja untuk mengambil bagian dalam ibadah ya. Jadi seperti ibadah sel yang biasa kita tatap muka, tapi untuk dalam masa pandemi ini kita akan lewat virtual Zoom. Namun tetap kita akan menjadwalkan setiap anak. Jadi siapa yang nanti yang ketempatan, ya maksudnya yang ke bagian ketempatan ibadah, nanti ada jadwal. Jadi nanti bisa duduk bersama dengan orang tuanya dan nanti pokok-pokok doa bisa disampaikan oleh anak-anak yang bersangkutan yang ketempatan. Jadwal ibadah sel remaja ini masih dalam proses, jadi ke guru sekolah minggu belum bisa share, tapi nanti kita akan awali dulu ibadah perdana ya, seperti itu ya. Jadi itu saja penyampaian dari GSM. Mungkin ada tambahan kah dari, kalau saya ada yang lupa dari kakak GSM yang lain? Mungkin itu saja penyampaian dari Ibu Dahliana. Yang lain? Cukup Kak Mary. Cuman itu aja informasi buat anak-anak sekolah minggu terkait dengan ibadah sel remaja. Tetap kita akan programkan, tapi nanti melalui virtual Zoom. Pak Herti, Ya, mungkin ada tambahan? Ya, semoga minggu depan kita banyak seperti ini adik-adik ya. Jadi kakak senang kita ada 30 lebih di dalam, baik kakak GSM maupun adik-adik. Jadi kalau selalu diingat hari tengah 8 anak remaja ya. Jadi siapkan dirinya untuk beribadah. Ya, bersyukur anak-anak banyak hari ini. Jadi berkati semua ya dalam ibadah hari ini. Oke, itu saja. Oke, terima kasih kakak-kakak GSM. Nah, sekarang kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom adik-adik.